Assalamualaikum, saya Rafika, dosen program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Spesialisasi saya mengajar dalam bidang basic science, yaitu fisika, kalkulus 1 dan 2, logika matematika, matematika diskrit, statistika dan probabilitas, analisa numerik, serta sistem digital. Pada program studi informatika terdapat 3 bidang peminatan. Yang pertama, software development, yang kedua, infrastruktur dan jaringan, dan yang ketiga adalah data science. Dalam bidang peminatan, saya mengajar mata kuliah machine learning dan data mining. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya untuk mata kuliah analisa numerik. Analisa numerik merupakan salah satu mata kuliah wajib prodi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini juga dilengkapi dengan praktikum di laboratorium. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang deskripsi singkat mata kuliah, pembelajaran lulusan atau CPL Prodi, serta mode pembelajaran. Dewasa ini tidak jarang kita melihat berbagai aktivitas manusia yang perannya sudah digantikan oleh mesin atau teknologi. Kemajuan teknologi ini disupport oleh bidang keilmuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Analisa numerik memiliki peran dalam membangun model matematis yang digunakan untuk membangun sistem kecerdasan buatan. Misalnya saat mencari nilai optimum dari suatu fungsi matematis atau mencari suatu nilai dengan mendekati beberapa titik dari suatu kurva. Selanjutnya, bahasan yang dipelajari pada mata kuliah analisa numerik yaitu yang pertama, mengantar analisa numerik yang berisi tentang apa itu analisa numerik, kemudian kenapa kita harus mempelajari analisa numerik, dan apa perbedaannya dengan metode analitik. Yang kedua yaitu konsep hampiran dan teori Galat. Yang ketiga adalah solusi dari persamaan nonlinear. Kemudian yang keempat yaitu solusi dari sistem persamaan linear. Yang kelima yaitu tentang regresi dan interpolasi. Yang keenam yaitu tentang aproksimasi turunan di suatu titik, dan yang terakhir yaitu integrasi numerik atau aproksimasi integral di suatu titik. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah analisa numerik yaitu yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menguasai dan mengembangkan konsep-konsep matematika komputasi. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu mengkonstruksi algoritma komputasi untuk penyelesaian permasalahan di berbagai sektor kehidupan. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan pendekatan numerik ke dalam bahasa pemrograman Python untuk menyelesaikan permasalahan matematis komputasi. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan dan menganalisa metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan multidisiplin ilmu. Untuk mode pembelajaran yang saya gunakan yaitu mode hybrid atau bauran, di mana setiap pertemuan perkuliahan dilakukan secara daring dan luring secara bergantian selang-seling setiap pekannya. Beberapa teknik pengajaran yang saya lakukan yaitu yang pertama, teknik ceramah, yaitu memberikan penjelasan secara langsung baik tatap muka maupun secara virtual. Yang kedua, yaitu teknik tanya jawab sebagai sarana evaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Yang ketiga, yaitu teknik kerja kelompok. Dengan memberikan tugas secara berkelompok, dapat mengasah kemampuan mahasiswa dalam mengemukakan pendapat, bertukar pikiran, kemudian menyampaikan kembali hasil diskusi di depan kelas, di mana presentasi dilakukan secara bergantian untuk setiap anggota kelompoknya. Kemudian teknik yang terakhir, teknik keempat, yaitu melakukan praktek langsung di laboratorium komputer. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan skill kepada mahasiswa tentang bahasa pemrograman dan algoritma komputasi yang digunakan dalam berbagai pendekatan numerik yang sudah dipelajari. Untuk sistem penilaian pada kuliah analisa numerik yaitu terdiri dari yang pertama unsur presensi kehadiran memiliki bobot 20%, selanjutnya unsur tugas memiliki bobot 10%, dan unsur UTS memiliki bobot 30%, selanjutnya unsur UAS memiliki bobot 40%. Kemudian karena
mata kuliah ini ada praktikumnya, nilai praktikum diakumulasi ke dalam nilai tugas sebesar 20%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan salah satu materi kuliah analisa numerik, yaitu bab pengantar analisa numerik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Pada kuliah perdana kita hari ini, kita akan membahas bab pertama pada kuliah analisa numerik, yaitu tentang pengantar analisa numerik. Untuk pertemuan pertama kita di kuliah analisa numerik, ya, ini pertemuan perdana kita. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengantar analisa numerik, ya. Selanjutnya nanti di bab kedua kita akan bahas tentang konsep hampiran dan teori Galat, ya. Kemudian di bab yang ketiga kita akan pelajari tentang solusi permasalahan dari sistem nonlinear. Yang bab keempat kita pelajari tentang solusi dari sistem persamaan linear. Kemudian yang di bab ketiga tentang regresi dan interpolasi. Di bab keempat yaitu tentang diferensial numerik. Di bab yang terakhir, bab keberapa tuh? 5 ya. 5 kita pelajari tentang integrasi numerik. Nah, apa sih itu metode numerik, ya? Dan kenapa kita mempelajari metode numerik, ya? Yang pertama, definisinya dulu untuk metode numerik. Metode numerik adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan yang diformulasikan secara matematik dengan cara operasi hitungan atau aritmatika. Ya, jadi sebelumnya kalau kita menyelesaikan semua permasalahan matematis, ya, secara analitik, itu kita tidak menggunakan operasi aritmatika, ya, walaupun memang sebenarnya ada aritmatikanya juga, ya, tapi tergantung dengan bentuk fungsinya, ya. Sebelumnya apa sih operasi aritmatika itu? Ada yang tahu nggak? Aritmatika apa? Iya, betul, ya. Jadi operasi yang hanya melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian, itu namanya operasi aritmatika, ya. Nah, di sini kita akan mentransformasi, ya, atau merubah bentuk yang tadinya bukan aritmatika menjadi bentuk aritmatika, ya. Karena kalau sudah bentuknya aritmatika, ini otomatis sudah bisa kita selesaikan, sudah bisa kita hitung, ya. Nah, itu yang namanya metode numerik, ya. Jadi salah satu metode hampiran atau pendekatan ketika metode analitik itu sudah tidak bisa lagi kita gunakan untuk mencari solusi dari satu permasalahan matematis, ya. Selanjutnya, kapan kita menggunakan metode numerik, ya? Kalau misalnya suatu persoalan matematis itu bisa diselesaikan secara analitis, maka tidak perlu kita gunakan metode numerik, ya. Nah, kapan kita menggunakannya? Yang pertama, ketika permasalahan matematis itu tidak dapat diselesaikan dengan mudah, sehingga diperlukan metode analisis pendekatan untuk menghasilkan nilai yang diharapkan, ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah permasalahan matematisnya ini tidak mudah untuk diselesaikan, ya. Yang kedua, bila persoalan sudah sangat sulit atau hampir tidak mungkin diselesaikan secara matematis, ya, ini maksudnya secara analitik, karena tidak ada teorema analisa numerik yang dapat digunakan, maka digunakan metode numerik, ya. Jadi kalau misalnya bentuk fungsinya sudah macam-macam, atau ketika ingin menghitungnya itu harus melakukan eksperimen yang mengeluarkan banyak biaya, atau ketika ingin menghitungnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, ya. Contoh kasusnya itu ketika kita ingin mengamati perhitungan yang sifatnya makroskopis, ya, misal benda-benda luar angkasa. Itu ketika kita ingin melakukan perhitungannya itu kan butuh waktu yang berpuluh-puluh tahun atau bahkan beratus-ratus tahun, dan itu hampir tidak mungkin dilakukan secara analitik, maka kita gunakan metode numerik, ya. Nah, selanjutnya, bila proses memiliki kompleksitas tinggi sehingga metode numerik pun tidak dapat menyajikannya atau menyelesaikan dengan baik, maka kita gunakan metode simulasi, ya. Nah, simulasi ini biasanya kalau kasus-kasus yang memakan waktu yang cukup lama, ya, biasanya kita simulasikan saja. Nah, selanjutnya, secara garis besar, ya, perbedaan antara metode analitik dengan metode numerik. Yang pertama, metode analitik itu metode sebenarnya, ya. Jadi memang hasilnya itu pasti
fix ya, atau memang hasil sebenarnya, atau disebut sebagai exact solution atau hasil eksak ya. Kemudian kalau metode numerik ini teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat diselesaikan dengan operasi aritmatika ya. Jadi mentransformasi yang tadinya bentuk persamaan matematisnya itu kompleks ya menjadi bentuk aritmatika biasa. Kemudian yang kedua, solusi metode analitik itu tidak memiliki nilai error ya, atau nilai errornya sama dengan 0. Sedangkan untuk metode numerik itu solusi yang diperoleh merupakan solusi yang mendekati nilai sebenarnya, atau nama lainnya adalah aproksimasi ya, atau approximation dengan tingkat ketelitian yang kita inginkan. Jadi nanti semakin tinggi tingkat ketelitiannya, maka hasil yang kita peroleh akan semakin akurat ya. Kemudian metode analitik, metode yang hanya unggul pada sejumlah persoalan matematis yang terbatas ya, biasanya untuk fungsi-fungsi yang masih cukup sederhana dan bentuknya itu ada teoremanya ya, maka bisa digunakan metode analitik. Nah, kalau untuk yang metode numerik itu karena tidak tepat sama dengan solusi sebenarnya ya, maka ada selisih antara keduanya ya, antara nilai yang diselesaikan cara analitik dengan numerik. Nah, selisihnya ini yang disebut sebagai nilai galat atau error. Nah, selanjutnya pada metode analitik ini sangat sulit diselesaikan untuk kasus fungsi matematis yang rumit atau memiliki kompleksitas tinggi. Jadi ini kekurangan metode analitik ya, tidak bisa digunakan untuk kasus matematis yang memiliki kompleksitas tinggi. Nah, kalau untuk metode numerik adalah metode yang dapat menyelesaikan persoalan di dunia nyata yang seringkali non-linear ya. Jadi kasus-kasus kita dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya bisa diformulasikan ke dalam bentuk matematis, dan biasanya matematisnya itu tidak linear atau non-linear ya, dalam bentuk dan proses yang sangat sulit diselesaikan secara analitik. Nah, ini secara garis besar untuk pengantar kuliah metode analitik ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas definisi dari metode analitik, kemudian prinsip dasar dari metode analitik, kapan kita menggunakan metode analitik, dan perbedaan antara metode analitik dengan metode numerik ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Iya. Kalau misalkan kita ingin meneliti suatu kasus dengan variabel yang itu kita pakai metode analitik atau? Nah, itu berarti datanya data kualitatif ya. Nanti masuknya itu ke pembahasan statistika dan data mining ya. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas bab terakhir pada mata kuliah analisa numerik, yaitu tentang integrasi numerik. Tapi sebelumnya silakan isi presensi kehadiran dulu di web Fasilkom. Untuk kode absennya sudah saya share di Google Classroom, silakan diisi dulu. Nah, kita masuk ke pembahasan integrasi numerik ya. Apa sih itu integrasi numerik ya? Kemudian metode numerik apa saja yang akan kita pelajari di bab ini? Yang pertama, kita masuk ke definisi dulu ya. Integrasi numerik itu adalah salah satu cara penyelesaian kasus integral ya, atau mencari luas di bawah kurva yang biasanya sudah tidak bisa lagi dilakukan secara analitik ya, maka kita gunakan metode numerik. Nah, beberapa metode numerik dalam penyelesaian kasus integral ada 3 ya secara garis besar. Yang pertama ada metode Pias, yang kedua Newton-Cotes, dan yang ketiga metode Quadratul-Gauss ya. Nah, secara garis besar untuk metode Pias nanti terbagi lagi menjadi beberapa cara ya. Yang pertama ada cara kaidah, yang pertama kaidah segi 4, yang kedua kaidah trapesium, dan yang ketiga kaidah titik tengah. Nah, untuk kaidah yang pertama dengan yang kedua ini secara konsep sama ya, cuma nanti beda sedikit di penurunan rumusnya. Kemudian untuk kaidah yang ketiga yaitu kaidah titik tengah, nanti akan ada 2 metode juga yang kita pelajari. Yang pertama Simpson 1/3 dan yang kedua Simpson 3/8. Nah, secara garis besar metode Pias ini adalah menghitung daerah integrasi dengan membagi atas sejumlah pias atau strip atau area tertentu ya, yang berbentuk segi 4 atau trapesium. Kemudian kita hitung luas setiap trapesiumnya dan selanjutnya akan kita jumlahkan atau akumulasi. Nah, secara
penggambaran, yaitu ini ada contohnya ada sebuah kurva yang berwarna merah ya. Kemudian kita ingin menghitung area di bawah kurva tersebut. Yang pertama kita dekati dengan metode garis lurus ya. Kita tarik batas bawah dari grafiknya sampai dengan batas atas pada grafik tersebut, didekati dengan garis lurus, maka area yang kita hitung adalah area di bawah kurva yang garis lurus ya. Kita lihat ada beberapa area yang tidak ikut ke dalam area yang di bawah area garis lurus ya, area di bawah kurva garis lurus tersebut ya. Kemudian ada juga area yang seharusnya dia masuk ke dalam kurva fx ya, tapi tidak ikut ke dalam area yang garis lurus ya. Nah, dua daerah ini nanti yang akan berkontribusi terhadap nilai ralat dalam suatu perhitungan integral numerik ya. Kemudian ada berdasarkan hal tersebut ya, maka ada suatu metode perbaikan dari metode garis lurus tersebut, yaitu yang namanya kaidah trapesium ya. Jadi di mana kita menghitung luas di bawah kurva ini dengan membagi beberapa area ya, supaya semakin memperkecil area yang tidak ikut terhitung atau yang seharusnya tidak terhitung malah ikut terhitung ya. Di sini kita ambil contoh area di bawah kurvanya itu kita bagi menjadi 4 area ya, atau kita lakukan partisi, ada area 1, area 2, area 3 dan area 4. Di mana setiap masing-masing area ini kita dekati dengan luas yang berbentuk trapesium ya. Jadi rumus luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2 ya, atau A plus B dikali T dibagi 2. Kemudian dari setiap area tersebut kita hitung luasnya dengan menggunakan rumus luas trapesium. Nanti jumlah total area di bawah kurvanya tinggal kita akumulasi ya, atau kita jumlahkan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sisi sejajar pada kurva tersebut, yang pertama adalah titik dari fx pada x awal, kemudian titik fx pada x akhir di setiap areanya ya. Atau di sini untuk area yang pertama itu disebut fx0 batas bawahnya, kemudian batas atasnya fx1. Nah, jarak dari x0 sampai dengan x1 ini yang disebut sebagai tinggi trapesium ya. Dalam hal ini adalah nilai h. Nah, h itu diperoleh dari batas atas dikurang batas bawah dibagi n ya. N itu adalah jumlah partisinya atau jumlah pembagian segmennya ya, atau jumlah biasnya. Nah, kita lakukan perhitungan untuk setiap area tersebut dengan menggunakan rumus trapesium. Maka nanti ditulis di rumus atasnya itu ya, karena di sini ada 4 area. Berarti luas total dari area di bawah kurva yang warna merah itu adalah luas trapesium pertama ditambah luas trapesium kedua ditambah luas trapesium ketiga dan ditambah luas trapesium keempat ya. Maka rumusnya fx dx ya, integral dari fx dx untuk area yang pertama batasnya dari x0 sampai x1 ditambah integral dari fx dx batasnya x1 sampai dengan x2, kemudian ditambah integral fx dx batasnya x2 sampai dengan x3, dan yang keempat integral dari fx dx dengan batasnya x3 sampai dengan x4. Di mana rumus dari integral fx dx ini kita dekati dengan rumus luas trapesium ya, yang tadi jumlah sisi sejajar fx0 ditambah fx1 dikali tingginya yang tidak lain adalah nilai h, kemudian dibagi 2, dan begitu setiap areanya ya. Kita cari rumus luas trapesiumnya, kemudian kita jumlahkan, nanti ketemu luas area di bawah kurva dengan metode pendekatan luas trapesium ya. Jadi rumusnya itu L sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan I sama dengan N ya, dikali luas LI. Nah, LI ini adalah luas masing-masing dari setiap partisi yang kita lakukan ya. Nah, kemudian di setiap partisinya itu ya, kalau kita lihat tadi partisi yang berada di tengah ya, yang berada di tengah itu kecuali partisi yang paling awal dan yang paling akhir ya. Kalau kita lihat itu batas atas partisi sebelumnya itu sama dengan batas bawah pada partisi sesudahnya. Maka nanti untuk luas trapesium ini
akan ada penjumlahan 2 kali sigma x fxi ditambah fxi plus 1 ya, maka nanti ada angka 2 di rumus luas trapesiumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Kita akan menghitung kasus integral 4x min x kuadrat dx ya, dengan batas bawah 0, dengan batas atasnya 1. Nah, yang pertama kita coba menyelesaikan persoalan ini dengan cara analitik ya, kemudian nanti hasilnya akan kita bandingkan dengan metode numerik, metode trapesium ya. Yang pertama yaitu kita akan mengerjakan soal integral ini dengan metode numerik ya. Kita hitung dulu nilai H-nya. Kemudian H itu adalah batas atas dikurang batas bawah ya. B dikurang A sama dengan dibagi M ya. Jadi B-nya itu 1, A-nya 0 dibagi 4, karena di soal pembagiannya menjadi 4 segmen atau 4 ruas atau 4 pias ya. Kemudian diperoleh nilai H-nya itu sama dengan 0,25. Selanjutnya kita akan hitung nilai fx untuk di setiap batasnya ya. Karena di sini ada 4 segmen, berarti nanti kita akan menghitung iterasi atau pengulangan perhitungannya itu sampai dengan i kelima ya. Karena areanya ada 4, maka perhitungannya sampai dengan kelima. Untuk iterasi pertama itu x 0-nya sama dengan 0 ya. Kita masukkan substitusi ke rumus fungsinya. Jadi kita ganti x-nya itu dengan 0, 4 dikali 0 dikurang 0 kuadrat ya, hasilnya adalah 0. Kemudian yang kedua kita substitusi nilai x1-nya itu adalah lebar piasnya ya, atau iterasi yang kedua ya, x1 sama dengan 0 ditambah 0,25 ya. Jadi batas atas area sebelumnya ditambah dengan lebar piasnya ya. Itu kita substitusi ke fungsinya, diperoleh angka 0,4375 dan begitu seterusnya sampai dengan n yang sampai dengan i yang kelima ya. Kemudian setelah kita peroleh semua luas segmennya, kita jumlahkan dengan rumus trapezoidal ya. Jadi si integral x0 sampai dengan xi sampai dengan xi plus h dari fx dx itu sama dengan h per 2 dikali fx0 ditambah fx0 plus h ya. Kita jumlahkan semuanya, maka nanti kita peroleh hasil akhir integral dengan metode numerik trapezoidal ya. Nah, nanti ini tinggal kita substitusi angka-angkanya ke setiap area yang sudah kita hitung ya. Area 1 tambah dengan area 2 tambah area 3 dan tambah area 4 ya. Kemudian nanti kita peroleh nilai integrasi secara numerik. Nah, nanti hasil integrasi secara numerik ini akan kita bandingkan dengan hasil integral dengan metode analitik ya. Kalau dengan metode analitik berarti langsung kita integralkan ya, bisa kita pisah integral 4x dikurang integral x kuadrat ya, dengan menerapkan salah satu sifat dari integral ya. Bisa kita pisahkan, nanti kita peroleh hasil analitiknya itu sekitar 1,6 sekian ya. Nanti metode secara numeriknya juga akan kita peroleh nilainya sekitar 1, sekian. Kemudian kita selisihkan. Nah, selisih dari hasil antara metode numerik dengan metode analitik inilah yang disebut sebagai nilai error atau galatnya ya. Nah, nanti semakin kecil nilai errornya, berarti perhitungan metode numerik yang kita lakukan akan semakin akurat ya, karena semakin mendekati nilai sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya nanti errornya cukup besar, berarti metode numerik ini belum cukup baik untuk menyelesaikan kasus integral tersebut ya. Maka kita perlu mencari metode numerik yang lain yang bisa memberikan nilai error yang cukup kecil ya. Nah, selanjutnya nanti hasil perhitungan ini juga akan kita praktekkan secara komputasi menggunakan bahasa pemrograman Python pada praktikum di lab komputer ya. Nanti kita coba mengkonversi bahasa matematika ke dalam bahasa komputer. Nah, ini adalah salah satu contoh ya yang sudah kita bahas di kuliah sebelumnya untuk kasus integral 4x min x kuadrat batas bawah 0 batas atas 1 ya. Ini coba kita tuliskan di bahasa pemrograman Python 4x ya, 4 bintang x kemudian dikurang x kuadrat. Cara penulisannya adalah
X bintang 2 kali terus angka 2 ya, itu penulisan dari X kuadrat pada bahasa Python. Nah, untuk Python sendiri ini saya menggunakan environment-nya yaitu Anaconda ya, karena di dalamnya sudah include dengan text editor Jupyter Notebook ya. Jadi tinggal kita ketikkan di sini. Di bagian paling atas itu harus kita deklarasikan dulu library Python yang kita gunakan ya. Kita menggunakan library Python itu adalah math ya. Jadi tinggal kita panggil dulu, kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita deklarasikan dulu fungsi yang akan kita integralkan. Di sini adalah 4x min x kuadrat. Kemudian kita implementasikan metode trapezoidal ya. Yang pertama kita inputkan dulu nilai batas atas, batas bawah, dan nilai jumlah piasnya ya. Kemudian kita hitung nilai H-nya, lebar piasnya itu dengan batas atas kurang batas bawah dibagi N ya. Kemudian kita tentukan jumlah integralnya ya dengan fx0 ditambah fxn. Selanjutnya kita hitung untuk setiap I pada I yang kita tentukan ya dengan rumus totalnya, itu integral yang tadi sudah kita hitung ditambah 2 kali fk. Nah, ini sudah sesuai dengan rumus integral numerik dengan menggunakan metode trapezoidal ya. Selanjutnya kita coba running. Dia akan muncul nilai inputan ya. Yang pertama kita inputkan nilai batas bawahnya 0, batas atasnya 1, kemudian jumlah piasnya 4 ya. Kemudian langsung muncul hasilnya sekitar 1,656250. Nah, ini hasilnya cukup mendekati dengan hasil sebenarnya ya, atau hasil analitik. Nah, ini salah satu contoh dari kasus integral numerik yang sudah kita selesaikan dengan metode dengan komputasi menggunakan bahasa Python ya. Selanjutnya kita cukupkan dulu untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.